Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, rekan-rekan, pemuda-pemudi pelajar di mana saja berada? Kembali bersama saya Asrizal. Kali ini saya ingin berbagi dengan rekan-rekan semuanya kembali, yaitu bagaimana trik ampuh, trik jitu supaya kita bisa lulus dalam tes CPNS atau tes P3K zaman sekarang, atau termasuk juga dalam tes BUMN. Oke, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, kalau kita lihat di berbagai media, baik media televisi, media online, media cetak, termasuk sosial media zaman sekarang, sangat banyak informasi-informasi yang berhubungan dengan tes CPNS, tes P3K, tes BUMN. Nah, Bapak Ibu, itu semua adalah targetnya adalah pemuda-pemudi Indonesia yang baru tamat SMA, SMK, atau yang tamat kuliah. Nah, untuk mengatasi itu, supaya kita bisa lulus dalam tes CPNS itu, banyak dari berbagai pihak mengemukakan pendapat-pendapat teori-teori bagaimana supaya lulus tes CPNS atau tes P3K, Bapak Ibu, rekan-rekan. Nah, ada orang yang memiliki teori pribadinya sendiri. Ada juga lembaga-lembaga membuat kursus-kursus, membuat pelatihan-pelatihan, membuat bimbel-bimbel supaya bisa lulus tes PNS. Dan semuanya itu adalah benar, Bapak Ibu. Ikutilah. Kalau kita ikuti, setidaknya kita sudah berusaha, Bapak Ibu, rekan-rekan. Nah, kali ini saya juga memiliki trik pribadi saya sendiri. Kalau saya menamakannya trik awam supaya lulus tes PNS. Kalau ada trik-trik khusus, trik-trik jitu oleh orang lain, silahkan pelajari. Itu benar itu. Mana tahu cara itu bisa membuat Anda lulus tes PNS, lulus P3K. Nah, kali ini Bapak Ibu, saya juga memiliki trik awam. Ini mungkin tidak ada oleh orang lain mungkin. Nah, saya memiliki trik itu dan saya anggap itu sangat jitu. Nah, kali ini saya share kepada Bapak Ibu, setidaknya ini bisa menjadi pembanding lah bagi Bapak Ibu, karena akhir-akhir ini akan diadakan tes PNS, tes P3K oleh pemerintahan Republik Indonesia. Oke, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, sebelum kita masuk ke pembahasannya, mohon dukungan dari Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Tekan juga tombol like and share-nya Bapak Ibu, rekan-rekan, dan jangan lupa satu lagi, tekan juga tombol loncengnya supaya Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya tidak ketinggalan dengan video-video saya berikutnya. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Oke, Bapak Ibu, rekan-rekan, kita lanjutkan pembahasannya. Tes CPNS, tes P3K, tes BUMN ini memang menjadi rebutan dari pemuda-pemudi pelajar yang baru tamat SMA, SMK, kuliah, mulai dari Sabang sampai Merauke. Nah, untuk menembus itu Bapak Ibu, rekan-rekan, banyak orang mengeluarkan trik-triknya sendiri, baik trik pribadi maupun trik lembaga-lembaga kursus yang katanya itu sangat ampuh. Silahkanlah dipelajari Bapak Ibu, rekan-rekan. Ada orang yang mengatakan belajar dengan tekun, pelajari soal, itu benar sekali itu. Ada juga yang mengatakan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, beribadah, berdoa katanya. Itu juga benar Bapak Ibu. Nah, kali ini Bapak Ibu, saya juga punya trik khusus, kalau saya menamakannya trik awam, karena awam saja Bapak Ibu. Tidak ada hal yang istimewa dari trik yang saya lakukan ini. Tetapi saya cobakan ampuh Bapak Ibu. Oke, apa triknya? Yang pertama Bapak Ibu, yang lazim dilakukan orang adalah membahas soal. Nah, kalau saya menamakannya itu adalah sebuah kisi-kisi. Nah, kalau Bapak Ibu membaca soal, anggap soal itu kisi-kisi. Contoh tentang sejarah Indonesia, Rengas Dengklok. Kalau di situ disebutkan tanggal berapa terjadinya Rengas Dengklok, nah, soal-soal untuk tahun berikutnya biasanya masih Rengas Dengklok, tetapi tidak tanggal lagi yang ditanya. Bisa saja siapa yang
pergi ke Rengas Dengklok, atau siapa yang menunggu di Rengas Dengklok, atau jam berapa pergi ke Rengas Dengklok, suasananya apa. Nah, itu lagi nanti. Jadi artinya apa? Kalau Bapak Ibu membaca soal tes CPNS atau P3K, anggaplah itu sebuah kisi-kisi. Artinya kalau itu misalnya perjuangan G30 SPKI misalnya, kalau di soal itu ditanya tanggal, tahun besok biasanya masih itu soalnya permasalahannya, tetapi tidak lagi tanggal. Bisa saja siapa pahlawannya, siapa partainya di saat itu, siapa dalangnya di saat itu. Nah, caranya Bapak Ibu supaya Bapak Ibu memiliki bahan untuk membaca, ketikkan saja di internet. Ketikkan seperti ini. Misalnya di soal tanggal kapan terjadinya Rengas Dengklok. Ketikkan saja Rengas Dengklok di Google. Kemudian blog, pindahkan ke Microsoft Word, kemudian print. Jadi apapun yang tentang Microsoft Word, informasi atau berita atau sejarahnya, Anda baca saja itu. Biasanya itu lagi yang akan keluar. Tetapi soalnya tentu saja tidak. Tapi permasalahannya masih itu. Misalnya undang-undang pornografi misalnya. Kalau Anda temukan di soal tes PNS yang Anda punya, nah cari di Google undang-undang tentang pornografi, baca saja semuanya seperti itu. Biasanya masih itu. Atau undang-undang ITE misalnya. Kalau Anda temukan soal seperti itu, ketikkan di Google undang-undang ITE, kemudian baca. Untuk tahun besok biasanya masih itu permasalahannya. Tapi bukan soalnya. Tapi kalau soal sekarang ada undang-undang ITE, tahun besok masih undang-undang ITE. Biasanya pengalaman saya begitu Bapak Ibu. Itu yang pertama. Saya anggap itu adalah kisi-kisi. Yang trik saya yang kedua ya Bapak Ibu, trik awam. Saya anggap ini trik awam. Trik yang kedua adalah jaga kesehatan, jaga makanan Bapak Ibu. Nah, jadi kalau saya ya 1 minggu menjelang tes PNS, saya itu tidak mau kegiatan-kegiatan yang yang membuat saya bisa sakit, memungkinkan saya itu bisa sakit. Lebih baik Bapak Ibu banyak istirahat, jaga kesehatan, jaga pikiran, jaga stres, kemudian konsumsilah makan makanan yang lazim. Jangan Anda makan mentang-mentang Anda suka ini, tapi membuat kadang-kadang Anda sakit tenggorokan, sakit kepala, sakit perut. Walaupun itu tidak parah, itu akan menggoyangkan konsentrasi Anda di saat Anda tes CPNS nanti. Yakinlah. Saat tes sekarang Anda rasa pusing, rasa panas, rasa nyeri di perut. Nah, itu waktu itu mungkin Anda tidak apa-apa rasanya, tetapi itu akan menggoyangkan konsentrasi Anda itu. Nah, kalau saya 1 minggu atau 2 minggu sebelum tes, saya udah jaga kesehatan itu. Memang sebenarnya jaga kesehatan itu selama-lamanya. Kita harus jaga kesehatan. Tetapi khusus untuk tes CPNS ini minimal 2 minggu sebelum tes CPNS kita udah jaga kesehatan itu. Oke Bapak Ibu, itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, jangan banyak kegiatan. Nah, udah dipastikan kalau kita banyak kegiatan tentu kita banyak pikiran. Kalau banyak pikiran tentu membuat kita bekerja. Kemudian kita akan kecapean, akan kelelahan Bapak Ibu. Sehingga konsentrasi kita juga akan goyah itu. Jadi kalau saya 2 minggu atau 1 minggu menjelang tes CPNS, saya tidak lagi banyak kegiatan Bapak Ibu. Kenapa? Tes CPNS, tes P3K ini Bapak Ibu, walaupun tidak ada jaminan kita lulus, tetapi ini jarang-jarang Bapak Ibu ada kesempatan. Jadi gunakanlah kesempatan ini sebaik mungkin Bapak Ibu. Oke, sekarang cara yang keempat. Nah, cara yang keempat adalah seandainya tempat tes Anda berbeda kota atau berbeda daerah. Misalnya Anda sekarang berada di kota A, tetapi tempat Anda tes di kota B. Nah, usahakanlah walaupun Anda bisa sempat berkendaraan dalam hitungan 2 jam, 1 jam atau 3 jam dari kota Anda ke kota B, atau dari
daerah Anda ke daerah tempat tes, tetapi ini anjuran saya, tolonglah datang 1 hari sebelum tes. Kalau Anda datang di saat hari tes itu, walaupun sempat, tetapi kita tidak tahu apa yang terjadi di jalan. Kalau Anda punya kendaraan, bisa bocor ban, bisa rusak, atau ada teman-teman saya itu ketika dia tes, ternyata ada longsor di depan, longsor tebing, karena tempat tesnya jauh dari daerahnya, bukan di kotanya itu, dia agak sedikit ke pinggiran kota atau ke daerah-daerah, ke pedalaman sedikit. Ternyata di situ terjadi longsor, terjadi banjir, maka tidak bisa dia menembus daerah itu. Maka gagallah dia sebelum perang. Nah, jadi cara yang keempat ini, datanglah 1 hari sebelum Anda tes di tempat itu. Jangan datang di hari itu. Kalau saya, Bapak Ibu, pernah tes, padahal dari tempat saya ke tempat itu paling-paling 1 jam paling tinggi. 1 jam perjalanan dengan kendaraan, dengan sepeda motor. Tetapi itu berbeda ke kabupaten, tetapi saya tetap datang 1 hari sebelum tes, Bapak Ibu. Oke, itu trik saya yang keempat. Trik saya yang kelima, seandainya tempat tes itu juga di luar kota Anda, di luar daerah Anda, usahakan Anda menginap. Janganlah Anda menginap di tempat family, jangan Anda menginap di tempat saudara, jangan Anda menginap di tempat teman. Karena apa? Itu akan membuat Anda banyak kegiatan, banyak bicara, apalagi bertemu dengan sanak famili yang jarang-jarang. Kemudian bertemu dengan teman lama. Bisa-bisa Anda itu setiap saat ngobrol, kemudian bisa saja Anda nanti begadang malam-malam. Kenapa? Kita bertemu sanak famili yang jarang bertemu, kita kemudian bertemu dengan teman udah lama nggak ketemu, asik jadinya, maka target Anda untuk tes CPNS pudar. Kenapa? Bisa jadi Anda nanti begadang, bahkan Anda telat bangun besok paginya. Nah, makanya apa salahnya Anda korbankan uang Anda 100.000, 200.000 untuk menginap? Kenapa? Ketika Anda lelah dari kota Anda ke kota tempat tujuan tes, itu kita capek itu. Kalau saya lebih senang itu sewa penginapan. Saya selalu sewa penginapan. Berapalah 100.000? Ini jaminan untuk masa depan Anda. Ketika kita nyampe di penginapan, kita lelah. Letakkan tas, letakkan koper, letakkan perlengkapan, udah tepar istirahat. Kalau pas jam makan, buka pintu, pergi keluar, kembali ke penginapan, makan, istirahat, baca buku lagi. Jitu Bapak Ibu, jitu. Nah, lakukanlah ini Bapak Ibu. Jadi kalau Anda tempat tesnya di luar kota Anda atau di luar daerah Anda, usahakanlah menginap, tetapi jangan menginap di tempat saudara, jangan menginap di tempat teman. Apa salahnya Anda sisihkan 100.000, 200.000 untuk membayar penginapan. Ini saya lakukan Bapak Ibu. Oke, yang keenam trik saya adalah datanglah 1 jam setidaknya sebelum waktu yang ditentukan. Misalnya Anda tes jam 11 misalnya, jam 10 Anda harus registrasi, jam 9 Anda harus melapor, harus antri. Nah, datanglah Anda jam 8, jam 7, apa salahnya itu? Tidak ada salahnya kan? Kadang-kadang datang aja lah menjelang tes saja. Tetapi Anda akan buru-buru nanti registrasi, melapor, antri, maka repot Anda nanti. Yakinlah, apa salahnya Anda datang lebih awal. Oke? Itu adalah trik saya yang keenam. Dan trik saya yang ketujuh Bapak Ibu, ini sebenarnya malu saya sampaikan, tapi ini penting sekali. Setiap orang tes, Bapak Ibu, tes PNS, biasanya 1 hari sebelum tes, orang sudah melihat lokasi tes itu. Bahkan orang sudah melihat tempat duduk itu, nomornya di mana dia duduk, udah dia lihat itu. Tetapi kalau saya, Bapak Ibu, 1 hari sebelum tes, tidak hanya sekedar saya mencek lokasi, tetapi apa yang saya lakukan,
cek WC di tempat itu. Kenapa? Kita tidak tahu ketika kita minum pagi, ternyata ketika kita tes, kita kebelet pipis. Nah, tidak mungkin Anda tahan kan? Udahlah Anda menghilangkan konsentrasi, nanti bisa pipis di celana Anda nanti. Bisa pipis di tempat duduk Anda nanti. Kalau Anda keluar di saat itu, kemana Anda yang tempat yang Anda tuju? Kadang-kadang orang tes PNS itu di sebuah kampus yang besar. Kampus itu puluhan hektar. Nah, kalau Anda bertanya kemana, sulit nanti. Makanya sehari sebelum tes PNS, ceklah lokasi, dan satu lagi, ceklah di mana ada WC di situ. Jadi ketika Anda kebelet pipis, langsung aja kepada tempat WC yang sudah Anda ketahui. Itu sepele itu. Ini memang sangat sepele, tetapi penting. Karena itu saya rasakan selama ini. Nah, Bapak Ibu, inilah trik-trik awam. Saya menganggap ini trik-trik awam, tetapi ini pernah saya cobakan. Dan saya merasa jitu. Kalau ada yang mengatakan kita harus belajar dengan tekun, kita harus berdoa, kita harus beribadah, iya, itu adalah kedua-duanya adalah untuk menyempurnakannya. Kalau ini trik ini Anda lakukan, kemudian sempurnakanlah dengan yang dua itu. Yang pertama, belajarlah dengan tekun, kemudian beribadah dan berdoa, mintalah kepada Allah bahwa Anda memang butuh dengan pekerjaan-pekerjaan yang ingin Anda tuju. Oke Bapak Ibu, ini saya namakan trik awam karena mungkin tidak ada oleh orang lain, tetapi Bapak Ibu bisa mencobakan. Dan saya cobakan, alhamdulillah, berkat doa saya, berkat kasih saya Allah, saya lulus Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, gunakanlah ini Bapak Ibu, cobakanlah, setidaknya ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi Bapak Ibu. Semangat Bapak Ibu, semoga kita bisa sama-sama menjadi abdi negara. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.